Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah sudah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, dipanjangkan umur kita kembali sampai kita memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini termasuk bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan, sehingga tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan, seluruh amal ibadah kita ditingkatkan, balasan kualitasnya oleh Allah. Seluruh amalan-amalan sunnah akan diangkat menjadi fardu kualitasnya, sedangkan seluruh amalan-amalan wajib dilipat gandakan Allah 10 sampai 70 kali. Saking Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka tentu kita penting untuk mempersiapkan diri. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui, kita siapkan agar tujuan bulan suci Ramadan ini tercapai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana kutiba diwajibkan juga alal ladzina min qablikum, bagi orang-orang sebelum kamu, dengan maksud tujuannya salah satu yang terpenting adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu istiqomah dalam bertakwa, supaya kamu menggapai kualitas takwa. Kenapa takwa yang menjadi tujuan utama? Karena takwa itu adalah salah satu alat ukur, tolak ukur. Allah itu memandang kepada hambanya dari sisi ketakwaan yang ada di kolbunya. At-taqwa hauna wa yusiru ala sadri. Jadi Nabi pernah mengatakan takwa itu di sini ditepuknya lalu menunjukkan kepada kolbu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, karena Allah tidak memandang rupa kita. Karena bagi Allah rupa kita ini dia yang buat. Allah tidak memandang jabatan kita. Kenapa? Karena Allah itu Maharaja, tak perlu dia jabatan kita. Dan Allah Maha Kaya, tak perlu dia harta kita. Jadi dia tidak pernah memandang harta kita. Karena dia ghaniyun 'anil alamin, dia yang menciptakan seluruh alam. Jakarta ini semua isinya, New York semua isinya, Australia, Singapura, ASEAN, Eropa, Amerika, seluruh bumi ini semua dia yang ciptakan. Jadi dia tidak menilai, tidak mandang kita dari sisi harta kita, tapi dari sisi ketakwaan kita. Apa yang dimaksud dengan takwa? Definisi yang disepakati ulama adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kemampuan kita untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini definisi takwa. Maka alat ukur bahagia tidaknya kita di dunia ini dari itu juga. As-sa'id, orang yang bahagia itu adalah, kalau bahasa Nabi, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Orang yang paling bahagia dalam kehidupan dunia ini adalah mereka umurnya panjang tapi dia istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan hati kita, ketenangan qalbu kita itu sangat bergantung dengan ketakwaan kita. Semakin kita takwa, semakin tenang hidup kita. Walaupun kita hartanya banyak, sederhana, atau mungkin kekurangan, tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, ruhani kita, qalbu kita akan merasa seperti ikan di dalam air, kata Ibnu Taimiyah. Kalau ikan di dalam air dia tenang, dikeluarkan dari air dia mengelupur. Nah, takwa itu begitu. Takwa itu membuat kita mengalami ketenangan hidup. Kalbu kita yang berisi takwa, kita akan mengalami ketenangan hidup.
apabila dia berisi takwa, berisi zikrullah, sehingga dengan ketaatan itulah nanti kita dianggap sebagai as-sa'adah, orang yang paling bahagia dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama disiapkan, kata ulama, bersihkan kalbu kita. Siapa yang mayyafrah, siapa yang kalbunya gembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, hurrima alaihin nar, diharamkan bagi dirinya jasadnya masuk neraka. Karena kalbu yang bersih, yang bertakwa, mereka akan gembira. Ya, berbeda dengan kalbu yang kotor. Maka sebelum masuk kita bersihkan dulu kalbu kita. Bagaimana cara bersihkan kalbu? Banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah ya Rahman ya Rahim. Dihayati, itu dinikmati. Astaghfirullah ya Rabbana ya Karim. Banyakin istighfar dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, biar kalbu kita memancarkan cahaya. Dia punya getaran ya. Ketika dia memancarkan cahaya, disebut nama Allah, nanti dia gemetaran. Kemudian memiliki ilmu tentang puasa ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang sebelum kita ini pun mengamalkan puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan, dulu kita diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Itulah yang kita kenal dengan puasa Yaumul Bidah, dan ditambah puasa Asyura. Orang Nasrani, Nabi Musa, Nabi Isa puasa Ramadan. Cuma puasa Ramadan mereka dirubah, ditambah pendetanya 10 hari lagi. Sesudah 30 tambah 10, 40 hari. Kemudian di antara mereka ada yang sakit, pendeta-pendetanya ini, lalu dia bernazar, kalau aku sembuh maka aku akan puasa 10 hari lagi. Maka ditambahlah menjadi puasanya, menjadi totalnya menjadi khamsina yauman, 50 hari orang itu puasa, Pak. Ya. Tapi pasabu, maka nanti dalam posisi mereka panas sekali, mereka kesulitan untuk puasa ya, bil hari, sehingga nanti mereka memangkas hari puasanya lagi menjadi 40. Ini pendapat yang diriwayatkan dari An-Nuhas ya. Begitu juga pendapat sahabat lainnya, termasuk Mujahid mengatakan puasa Ramadan ini adalah puasa yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Jadi kita sebelum puasa pelajari kembali rukun-rukun puasa apa, bagaimana orang tua kita yang sudah tua renta, apakah mereka boleh tidak puasa, apakah puasa kita yang tinggal sudah kita ganti. Ini perlu diperhatikan sebelum kita masuk bulan Ramadan ya. Ini ada sekitar 1 minggu lagi, insyaallah pekan depan kita sudah mulai memasuki Ramadan. Bagi orang-orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu, orang tua kita yang sudah sangat tua tak mampu puasa, boleh bayar fidyah, memberi makan miskin ya. Bagi orang seperti ini tak boleh kita berhati. Inilah syariat Islam. Maka syariat Islam itu sebenarnya lebih cenderung kepada wa'alal ladzina, kalau bahasa Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya. Udah 72 tahun, 82 tahun umurnya, Pak, nggak sanggup puasa, nggak usah dipaksa, ya udah bayar fidyah saja, kasih makan fakir miskin setiap hari ya, fidyahnya setengah sak gandum atau 2 mud ya, atau 1 porsi makanan yang masak berserta lauk pauknya. Kalau dari riwayat Anas bin Malik ya, setiap hari kasih makan orang miskin untuk menggantikan itu. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam puasa ini ya, ada amalan-amalan yang akan kita lakukan, termasuk amalan yang kita kenal dengan tarawih ya. Akan Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, dan Nabi kita Muhammad SAW mensunnahkan puasa
mensunahkan Ramadan, mensunahkan qiyamuhu, mendirikan salat tarawih. Kapan itu? Malam harinya, ya. Ini perlu. Nah, yang ingin saya sampaikan mengenai salat tarawih ini, sekarang kan masih ada saja nanti orang yang mengatakan tarawih ini kan kalau 21 rakaat itu bid'ah gitu ya. Masih ada yang seperti itu kan? Masih ada yang beranggapan seperti itu. Nah, ini saya bahas sedikit ya. Kebetulan saya baru selesai, baru nerbitin buku, baru nulis bukunya ini, Standarisasi Sunnah dan Bid'ah. Ini pemahaman, ya, diskusilah antara pemahaman Salafi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana titik perbedaannya, ya. Di halaman 201 ini saya jelasin bagaimana ijtihad Umar bin Khattab. Beliau berijtihad tentang tarawih, salat tarawih. Benarkah salat tarawih di malam hari itu kalau rakaatnya 21 itu bid'ah? Nah, itu kan. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bid'ah itu bukan bahagian dari hukum Islam. Bid'ah itu adalah istilah ilmu hadis atau ilmu akidah. Menurut Salafi, ilmu akidah, ya, mereka membawa sunnah bid'ah itu sebenarnya dalam konteks akidah. Seperti Ibnu Taimiyah, dia bawa konteks akidah dan ibadah, sedangkan Asy-Syatibi dia bawa konteks ibadah mahdoh saja. Nah, bid'ah itu sebenarnya bukan hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Jadi kalau orang fikih berhukum, maka dia nanti bid'ah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, gitu dia. Kenapa? Karena bid'ah itu yang dihukumi, gitu ya. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, saya akan jelaskan salat tarawih itu rakaatnya sebenarnya berapa, gitu kan. Umar bin Khattab dia berijtihad salat tarawih itu 21 sama witir kan. Dia sebut nikmatil bid'ah hadhihi. Ini adalah perbuatan bid'ah yang nikmat. Gitu kan? Nah, dari sinilah nanti ulama mengatakan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah hasanah itu ada. Tetapi kaum Salafi misalnya mengambil pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah dimaksudkan Umar bin Khattab di sini adalah bid'ah dalam arti bahasa. Nah, lalu saya jelaskan di sini, di masa sahabat istilah arti bid'ah menurut bahasa, menurut istilah itu tidak dikenal di zaman sahabat. Tidak ada ilmu seperti itu. Ya. Kalau Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah, memang dianggapnya bid'ah secara istilah. Dia yakinkan sahabat untuk mengatakan bahwa sholat sunnah tarawih ini setiap malam 20 rakaat ini bukan bid'ah, ini nikmat yang paling bid'ah, paling bagus. Artinya bid'ah sana gitu. Kenapa dia sebut itu bid'ah? Karena Nabi tidak mencontohkannya tiap malam. Nah, dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang ditinggalkan Nabi tidak berarti hukumnya haram meskipun ibadah mahdoh. Harus dilihat korinahnya, tunjukannya. Nah, maka dari sini kalau kita lihat, kita analisis bid'ah apa yang dibuat Umar bin Khattab di sini. Nah, nanti kita akan menemukan ada 3 hal. Kalau kita analisis, ada 3 hal yang dirubah Umar. Pertama, jumlah malam melakukannya. Ya. Kalau Nabi melakukan sholat tarawih jemaah itu 1-2 malam, Umar setiap malam. Kenapa Umar berani melakukan sholat tarawih setiap malam? Nah, ini karena sebenarnya jumlah malam, sholat malam itu setiap malam itu bukan waktu yang haram gitu. Sholat malam setiap malam itu malah dianjurkan. Kenapa Nabi meninggalkannya tidak setiap malam? Sebenarnya Nabi mau melakukan tiap malam, cuma takut nanti diwajibkan oleh Allah kepada sahabat, atau takut dianggap sahabat wajib gitu ya. Bisa dipahami Pak ya?
Nah, sebenarnya Nabi ingin sholat tarawih setiap malam. Itulah korinahnya, tunjukkan hadis kenapa Nabi meninggalkan sholat malam itu, sholat tarawih itu. Nah, kalau dalam Quran sholat tarawih atau sholat tahajud, ya, apa beda tahajud dengan tarawih? Kalau tahajud pakai tidur, tarawih tidak mesti pakai tidur. Nah, kata Allah dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah, di keheningan malam hendaklah kalian tahajud. Ini menunjukkan setiap malam itu sunnah sholat tahajud. Adapun sunnah setiap malam sholat tarawih tadi sudah saya bacakan teks Indonesianya, Arabnya, inna ramadhana syahrun faradallahu siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu. Sesungguhnya bulan Ramadan diwajibkan Allah berpuasa dan aku mensunnahkan qiyamahu. Qiyam itu diartikan sholat malam, sholat tarawih setiap malamnya. Nah, ini hadis sahih kan, hadis Ahmad Ibnu Majah Bajar dan seterusnya. Jadi sholat sunnah tarawih setiap malam itu memang ada petunjuknya walaupun umum, maka tidak bisa disebut sebagai haram, malah sunnah memang, gitu ya. Jadi Umar berani mengatakan itu senikmat-nikmat bidah karena dia berbeda dengan perbuatan Rasul, tetapi dianjurkan secara lisan, gitu ya. Secara praktek perbuatannya kelihatan beda, tapi secara lisan sebenarnya dianjurkan. Jadi tidak semua sunnah itu, tidak semua yang tidak diperbuat Nabi itu sesat. Kalau dikatakan Nabi itu baik, walaupun tidak dilakukan Nabi, itu sudah sunnah namanya. Karena sunnah itu perkataan, perbuatan, takhir Nabi. Gitu memahaminya, Pak ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain mengatakan man qama rabbana imanan wa ihtisaba. Siapa yang mendirikan, qoma itu diartikan salat tarawih, salat ya. Fa idza qumtum ila salat. Jadi qoma itu selalu diartikan salat. Siapa yang mendirikan atau melaksanakan salat malam bulan Ramadan dengan iman dan mawas diri, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Jadi setiap malam itu dianjurkan, bukan hal yang diharamkan. Yang kedua, sholat tarawihnya jemaah. Ya, dilihat Umar sahabat berserakan sendiri-sendiri. Udah ya jemaah aja yuk. Karena kalau sendiri-sendiri kan, kalau bahasa kita kayak recok gitu kan. Satu di sana, satu di sini, kadang-kadang terganggu baca ayat ini, baca ayat ini. Udah jemaah aja. Nah, apakah cara berjemaah dalam sholat sunnah tarawih boleh dilakukan? Boleh. Kenapa? Karena Nabi cara jemaah sholat tarawih, sholat malam bukan cara haram, tapi cara sunnah gitu. Dari mana kita tahu? Banyak hadisnya. Misalnya Huzaifah ini pernah dia berkata, aku sholat bersama Nabi SAW satu malam. Beliau membuka sholatnya dengan baca Al-Baqarah. Lalu dia ngomong dalam hati, habis 100 ayat mungkin rukuklah Nabi ini kan. Kemudian 100 ayat pun berlalu, beliau lanjutkan bacaannya. Ya. Kata beliau dalam hati lagi, insyaallah habis satu Al-Baqarah selesai, mungkin selesai sholatnya ini. Kemudian beliau meneruskan bacaannya lagi. Jadi beliau baca Al-Baqarah, dibaca lagi surah Al-Imran, surah An-Nisa hingga selesai. Jadi sekitar 5 juz setengah, hampir 6 juz salat malam beliau. Berimam dengan Nabi SAW, Huzaifah. Jadi berjamaah itu bukan cara haram gitu loh. Itu yang kedua, cara menganalisisnya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumlah rakaatnya ya. Jumlah rakaatnya yang dirubah Umar kan melihat, kalau Nabi itu kan rakaatnya, kata Aisyah dalam riwayat hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat dengan witirnya. Tapi kita tahu tadi kan Nabi 11 rakaat Pak, itu 3 surah dibaca, 5 juz setengah. Kalau diwaktukan dibuat jam sekitar 2 jam setengah. 1 juz kan setengah jam, ya kan? Jadi setengah jam, 2 juz 1 jam. Jadi 5 juz setengah itu 2 jam setengah. Tahan 11 rakaat 2 jam setengah. Bisa nirunya Pak. Kalau mau ngikut sunnah persis ya begitu. Sholat malamnya, sholat tarawih 2 jam setengah. Kalau mau persis. Apakah harus begitu cara ngikut sunnah? Enggak mesti.
Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi mastata'tum, sesuai kemampuan. Maka di dalam sholat malam termasuk sholat tarawih itu tidak ada jumlah wajibnya. Itu harus dipahami, Pak. Apakah wajib jumlahnya 11 rakaat sama witir? Tidak. Ya. Tidak ada jumlah wajibnya. Nabi kadang-kadang mengatakan ya 2 rakaat pun enggak apa-apa. Boleh enggak kita sholat malam 2 rakaat? Sholat tahajud boleh, sholat tarawih sebenarnya boleh. Ya. Cuman kita untuk mengikuti full sunnahnya itu ya minimal 8 rakaat gitu. Supaya full dia sunnahnya. Sebenarnya kalau kita kecapean ketiduran ya sholat tahajudnya dapat 2 rakaat ya 2 rakaat. Dapat tarawih 2 rakaat ya 2 rakaat. Boleh aja sebenarnya. Karena tidak ada jumlah wajib. Itu bukan jumlah wajib. Kecuali jumlah rakaat sholat zuhur 5 waktu 4 itu jumlah wajib. Bapak tambah 5, 6 Bapak celaka, neraka kita, Pak. Maka sholat tahajud boleh nggak 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Boleh. 6? Boleh. Kalau Bapak Ibu misalnya 2,5 jam sholat tahajud atau sholat tarawih, dapat berapa rakaat? Kalau ukuran kita lah orang Indonesia, nanti dapatnya sekitar 40 rakaat 39. Maka Imam Malik yang hidup di Madinah di masa itu, Imam Tabi'in, mereka sholat di Masjid Nabawi berapa rakaat coba? Imam Malik di Madinah dalam kitab Mudawwanah disebut sholat 39 rakaat plus witir. Kalau witirnya 3 berarti sholatnya 36 rakaat. Ini kalau dihitung jamnya sekitar 2,5 jam. Bapak bisa praktekkan dengan ayat-ayat yang tidak terlalu panjang. Jadi untuk mengambil waktu 2,5 jam itu dia sholat tarawih sampai sama witir dapatnya 39. Gitu ya. Maka hemat saya setelah saya analisis, jumlah rakaat Ramadan ini tidak perlu dipermasalahkan. Jangan ada lagi perkataan sesat 8 rakaat, sesat 21, sesat 39, enggak ada itu. Enggak benar sebenarnya secara fikih. Yang mana pun boleh sesuai kemampuan. Tinggal milih aja. Ya, pokoknya paling tidak kan katanya tidak lebih dari 11 rakaat sama witir ya, tapi 2,5 jam. Al-Baqarah dibaca sama Al-Imran sama Nisa. Kalau bacanya Qul Huwallahu sama Tabbat Yadah 2,5 jam dapat berapa rakaat, Pak? Ya dapat 39 rakaat. Maka ukuran bisa jadi ukuran Imam Malik masa itu ringan-ringan bacaannya dapat mereka 39 rakaat, sekitar 2 jaman sholatnya. Sedangkan masa sahabat Umar bin Khattab diprakarsai 20 rakaat. Mungkin 20 rakaat ini mereka agak panjang ayatnya, tapi tidak sepanjang Nabi. Maka dapatlah sekitar 2 jam. Ya cuman sebutan jamnya tak ada di situ. Cuman kita analisis saja dari Nabi bacaan ayat Nabi yang tadi itu kan sampai 5,5 juz itu. Hampir 6 juz. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, inilah cara kalau kita pahami, inilah cara Umar mengistinbatkan hukum, mengambil hukum. Maka kena jumlah rakaat tarawih tidak wajib, maka Umar bisa berijtihad 20. Dari sinilah kita tahu bahwa bid'ah hasanah itu ada. Dengan apa? Dengan mengambil petunjuk hadis-hadis yang umum. Maka sebagian ulama salafi misalnya mengatakan, oh enggak ada bid'ah hasanah, yang ada bid'ah haram semua, sesat semua. Sebenarnya pendapatnya kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Ya, karena mereka nanti membagi. Ada bid'ah menurut bahasa itu bid'ah juga, bid'ah muamalat baik katanya. Ya, katanya bid'ah haram semua, enggak ada. Kalau haram semua enggak ada menurut bahasa enggak ada. Pokoknya haram semua gitu dong. Kalau mau istiqomah dengan seluruh bid'ah sesat gitu kan. Tapi mereka enggak istiqomah dengan teorinya. Nanti disebut ini bid'ah duniawiyah, ini bid'ah agama. Dibagi lagi kan. Ada bid'ah duniawiyah. Berarti ada bid'ah yang baik gitu. Ya sama saja bid'ah hasanah. Jadi tidak istiqomah mereka dengan teorinya. Bahkan yang uniknya lagi, ini nanti bid'ah makruh kata Imam Syatibi. Mereka juga mengatakan ini bid'ah makruh. Loh, katanya tadi seluruh bid'ah sesat, seluruh bid'ah haram masuk neraka. Kalau ada bid'ah yang makruh, makruh itu tidak bisa membawa kita ke neraka. Makruh itu tidak sesat. Loh, tadi katanya semua bid'ah haram sesat masuk neraka.
Kok ada bidah makruh? Makruh kan tidak haram, tidak sesat, tidak masuk neraka. Nah, disinilah nanti kelihatan metodologi istinbat hukumnya, kelihatan kelompok Salafi lebih lemah dibanding Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ini saya analisis dalam buku ini nanti perbandingannya sebahagian, sehingga kita bisa memahami. Nah, maka dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak diributkan, mau 8 silahkan, mau 20 silahkan, mau 36 silahkan saja sesuai kemampuan, gitu Pak ya. Kalau udah tahu ilmunya gitu aja, nggak usah diributin, silakan pilih aja sesuai dengan kemampuan. Nah, itu berkaitan dengan ibadah salat tarawih. Kemudian ada juga ibadah yang paling bagus, sering baca Quran, karena baca Quran itu 1 huruf 10 hasanah, 1 juz itu berapa huruf, banyak kebaikan yang kita peroleh, ya. Sampai-sampai ada ustadz yang mengatakan, ya baca Quran itulah paling besar pahalanya dibanding ibadah-ibadah lain, karena hitungannya luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir yang disampaikan adalah kita harus menyiapkan ruhani kita, kolbu kita, ya. Dari sisi fisik banyak sekali kemanfaatan ini, ya. Puasa tenang, jantung kita semakin sehat, pola pikir kita tajam, kreatif, kegemukan bisa dikurangi dengan puasa, kekebalan tubuh meningkat, bisa mencegah diabetes, kelebihan nutrisi, bisa penawar sakit sendi dan encok, dan macam-macam manfaat puasa diteliti para ahli kedokteran. Dan secara rohani yang kita siapkan juga adalah kolbu rohani kita, ya. Kolbu rohani kita ini perlu kita siapkan, Pak. Bagaimana cara kita zikir supaya zikir itu menghasilkan benar-benar tenang, supaya tenang hidup kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati kalian pasti tenang. Nah, bagaimana teknisnya zikir supaya tenang? Ada yang mau mencoba biar saya ajari sebagai contoh? Ada yang mau coba? Bapak? Hah? Ya langsung saya ajari, saya praktekkan gitu loh, biar langsung terasa. Zikir itu kalau pas caranya pasti terasa tenang, nikmat. Nah, zikir kolbu, zikir rasa ini seperti ilmu baca Quran. Ilmu baca Quran itu harus digurukan langsung. Da 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 da. Nah, harus gurunya menadakan langsung. Kalau dicakapkan saja, diteorikan, nggak bisa. Bayati itu begini, keloknya begini, praktekanlah, nggak bisa sampai mati, nggak bisa kita. Tapi kalau dilakukannya da 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 da, misalnya kan, saya nggak ahli dalam bidang lagu, tapi kalau dibuatnya nadanya, contohkannya nadanya, kita contoh, jadi dia, Pak. Termasuk zikir kolbu ini. Kalau diajarkan Nabi kepada Ali, zikir, duduk begini Ali, naikkan lidahmu ke langit-langit. Itu beberapa contoh dalam hadis. Ada yang mau praktek? Kalau ada yang mau, biar saya kasih ajari langsung 1-2 orang. Ini masih ada waktunya sedikit lagi. Ada yang mau? Hah? Iya. Ilmu ini sebenarnya, ilmu zikir kolbu ini bukan apa-apa, ya. Pertama, jarang-jarang ada yang bisa mengajarkannya, ya. Bapak bisa cari nanti, banyak ustadz, banyak yang nggak mampu karena tidak tahu. Ada juga sedikit orang segelintir yang tahu, tetapi tidak berani, tidak dapat izin mengajarkannya. Atau ada yang tahu dia, segelintir kecil orang, tetapi dia nggak mau mengajarkannya karena takut dia macam-macam, takut jadi fitnah atau apa. Kebetulan saya sudah dapat izin dari guru mursyid saya mengajarkannya. Maka di sebahagian pengurus-pengurus masjid yang tertarik belajar, langsung saya ajari praktek. Dan insya Allah semua yang saya ajari merasakan bahwa zikir kolbu itu sangat nikmat. Insya Allah berbeda sekali dengan zikir-zikir lainnya. Kenapa? Karena zikir kolbu itu ya harus dituntun juga, Pak. Kalau zikir lisan dituntun, lisannya, lapasnya kan. Kalau kolbu, kolbunya dituntun, rasanya, rasa kolbunya. Nah,
Itu harus ada orang yang ahli, yang ngerti, baru bisa nuntun rasa kita, Pak, rasa bertuhan. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa juga nuntun. Bagaimana menuntun rasa? Ya sama dengan menuntun tadi lagu Quran tadi, kelok-keloknya begini. Ilmu lagu Quran itu ilmu rasa, dia harus dipraktekkan. Zikir kolbu, zikir rasa. Kalau nggak dipraktekkan, nggak dituntun, ya nggak ngerti, nggak bisa. Siapa mau? Ayo, satu orang pun jadi. Kalau Ustadz Usman udah sering saya ajarin, nanti ngobrol sama Ustadz Usman. Lagi nggak hadir beliau ya. Udah sering saya tuntun, alhamdulillah beliau merasakan perbedaan zikir dengan biasa dan kenikmatan zikir kolbu itu. Ya, tapi kalau nggak ada yang mau, malu-malu ya nggak apa-apa juga. Ya. Cuman saya tadi ilmu yang saya jelaskan ini saya tunjukkan aslinya, tunjukkan nyatanya gitu. Artinya apa? Supaya apa yang saya sampaikan ini Bapak semakin yakin kebenarannya. Oh, ternyata benar ya kata Ustaz. Karena ilmu yang disampaikan agama ini harus dinyatakan secara benar, bisa dipraktekkan. Kalau hanya dibicarakan bukan ilmu, namanya kan teori. Kalau udah bisa dipraktekkan, dikuasai, baru ilmu namanya, gitu ya. Itulah sebenar-benar ilmu. Nah, maka dalam di bulan Ramadan nanti kita disuruh itikaf kan 10 malam. Untuk apa? Itu zikir kolbu sebenarnya. Membersihkan kolbu supaya terasa nikmat punya Tuhan Allah, terasa nikmat beribadah, menyebut nama Allah nikmat, menyebut nama Nabi Muhammad nikmat, rindu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat terasa Pak. Kolbu itu kayak mendapat makanan rohani dia ya. Maka orang-orang yang sudah punya guru dalam zikir, dia akan merasakan kolbunya hidup dan enak menjadi Allah, dan enak sekali menyebut nama Nabi SAW bersawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin bizzalimin. Terasa nikmat gitu kan. Makanya waktu 1100 tahun NU itu anak-anak itu sholawat itu kita mau merinding kan, menangis merinding. Dia masih bersihkan kalbunya. Begitu dia baca saja dengan suara merdunya tergerinding. Ya. Sedangkan kata Syekh Abu Jalani, sedangkan burung-burung saja itu mendengar tasbih Nabi Daud, mereka bertengger menikmatinya. Itu masih burung Pak, bisa menikmati tasbih zikir itu. Bagaimana kalau kita manusia nggak bisa menikmati sebutan nama-nama Allah? Itu bermasalah kalbunya. Lebih bermasalah kalbu kita nanti daripada burung-burung gitu. Kalau belum bisa menikmati ibadah zikir tasbih. Baik, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillahilladzi hadana linuril Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha